Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ayuhal mu'minun rahimakumullah. Kali ini saya akan melanjutkan bab ke-19 kitab Daqaiqul Akhbar. Kali ini membicarakan mengenai ruh. Saya hanya menyampaikan isi daripada kitab Daqaiqul Akhbar saja, tanpa saya ada penjelasan, karena sesungguhnya saya pribadi banyak sekali ingin saya tanyakan, ingin saya diskusikan, namun saya sebatas menyampaikan isi dari kitab Daqaiqul Akhbar ini. Baik, saya akan lanjutkan menyampaikan isinya, bahwa disebutkan dalam kitab ini ruh anak orang-orang muslim berada di perut burung kecil yang ada di surga, sementara ruh anak orang-orang musyrik, orang-orang kafir berputar-putar di surga. Tidak ada tempat baginya sampai hari kiamat. Ruh orang yang punya hutang dan orang yang zalim itu tergantung di atas awang-awang ataupun angkasa, tidak sampai ke surga dan tidak di langit, sehingga hutangnya terbayar dan perbuatan zalimnya dimaafkan. Dikatakan bahwa ketika ruh orang-orang mukmin dicabut, malaikat rahmat mengangkatnya ke langit ke-7 dan memuliakan serta menguatkannya. Maka terdengar seruan yang berseru dari sisi Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pengasih. Tulislah dia pada surga Illiyin, lalu kembalikanlah dia ke bumi. Malaikat lalu mengembalikan roh pada jasadnya dan membukakan untuknya pintu surga, sehingga dia melihat tempatnya di surga sampai datangnya yaumul qiyamah. Adapun ruh orang kafir setelah dicabut, malaikat azab mengangkat ke langit dunia, tapi pintunya terkunci. Maka turunlah perintah untuk mengembalikannya pada tempat jasadnya di dalam kubur. Di sana tempatnya disempitkan kuburnya, dibukakan untuknya pintu neraka, dan dia melihat tempatnya di neraka sampai datangnya hari kiamat. Disebutkan dalam kitab ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatta innahum la yasma'una sawta ni'alikum wa innama muni'u minal kalam. Hingga sesungguhnya mereka, para mayit, mendengar suara kaki ataupun sandalmu, hanya saja mereka tercegah dari berbicara. Ahli hikmah ditanya tentang tempat para ruh setelah mati. Mereka berkata, sesungguhnya ruh para nabi berada di surga Aden, dan yang ada di kubur ataupun liang lahat adalah sin, atau yang menyerupai jasadnya, sedangkan jasad para nabi selalu bersujud kepada Tuhannya. Dan ruh para syuhada berada di surga Firdaus, yang berada di tengah-tengah surga, dan berada di dalam perut burung yang berwarna hijau yang terbang di dalam surganya Allah. Ketika dia menginginkan, kemudian dia datang pada lampu atau pelita yang bergantungan di atas arasy. Ruh orang yang mukmin yang berdosa akan disisa dalam kubur beserta jasadnya, dan ruh orang kafir dan munafik berada di Siin, salah satu jurang dalam neraka jahanam, dan diperlihatkan padanya pada pagi dan sore. Dan dikatakan bahwa sesungguhnya ruh adalah isim yang lembut. Karena itulah tidak dikatakan Allah mempunyai ruh, karena mustahil bagi Allah tempat seperti isim ataupun tubuh. Dan dikatakan pula bahwa ruh adalah sesuatu yang baru
Dan dikatakan bahwa ruh adalah belahan atau bagian dari hawa ataupun udara. Dua pendapat ini adalah pendapat orang yang mengingkari siksa kubur. Begitulah isi dari kitab ini. Selanjutnya diceritakan bahwa orang Yahudi pernah datang kepada Nabi dan bertanya kepadanya tentang ruh, tentang Ashabur Rakim, pemilik rekaman kehidupan, dan tentang Raja Zulkarnain. Maka turunlah pada saat itu surat Al-Kahfi dan turun mengenai kebenaran ataupun hak ruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi." Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang ruh. Katakan, ruh tersebut adalah urusan Tuhanku. Makna dari amri Rabbi adalah ilmu ataupun pengetahuan. Tuhanku dan aku tidak tahu tentangnya. Dikatakan bahwa ruh bukanlah makhluk karena ruh berada dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah Allah tersebut adalah disebut dengan kalam. Dikatakan bahwa makna ayat di atas adalah Tuhanku dengan kalimat kun jadilah. Dan sesungguhnya perintah ada dua macam, yakni yang pertama perintah yang tetap qat'i seperti perintah tentang ibadah, solat, puasa, haji dan zakat. Yang kedua perintah ta'win, yaitu perintah dengan kata kun, yakni jadilah. Sebagaimana firman Allah, "Qul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqa." Katakanlah, jadilah kamu sekalian batu atau besi atau suatu makhluk. Firman Allah juga, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya perintah Allah itu jika berkehendak terhadap sesuatu hanya berkata kepadanya kun, jadilah, maka jadilah ia. Allah juga berfirman, "Nazzala bihir ruhul amin." Telah turun pada Muhammad itu ruh yang dapat dipercaya. Begitu juga firman Allah yang lain, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa." Pada hari ketika para ruh dan malaikat berdiri bersaf-saf. Selanjutnya dijelaskan di dalam kitab ini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ruh adalah ruh anak cucu Adam. Dan sesungguhnya yang dimaksud ruh adalah malaikat yang agung yang berdiri sendiri dan berbaris-baris. Adapun firman Allah, "Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi." Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ataupun ciptaanku. Maknanya adalah ketika diciptakan Adam alaihissalam dan ditiupkan pada ruh, kalimat ini diidhofah, disandarkan pada kata khalqi, yang diciptakan. Ada yang berpendapat bahwa ruh idhofah ataupun disandarkan pada takrim, memuliakan. Sebagaimana kata naqatullah untuk unta betina yang dimuliakan Allah. Juga dalam kata baitullah, rumah yang dimuliakan Allah. Sedangkan firman Allah Ta'ala, "Fa nafakhna fiha min ruhina." Lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh kami. Adalah idhofah pada takrim, memuliakan tentang sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala terangkan. Ada pula yang mengatakan bahwa makna dari kata ruh pada surat di atas adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud ruh adalah ruh Nabi Isa alaihissalam, karena Isa alaihissalam tercipta lantaran tiupan malaikat Jibril alaihissalam. Dan dikatakan pula bahwa makna ruh adalah rahmat, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, "Wa ayyadahum bi ruhim minhu."
dan aku kuatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-22. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Inilah isi kitab Daqaiqul Akhbar bab ke-19 mengenai kembalinya ruh ke kubur, kembalinya ruh ke rumahnya, dan pembahasan tentang ruh. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi renungan buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada khilaf dan kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.